Lanjut, Auger dan Karen kaget mendengar soal duel itu. Auger mikir dengan begini dia bisa mukulin Arnia. Tapi Karen berpikir kalau dia yang bakal melawan Arnia. Auger balas dia yang akan melawan Arnia. Karen jelas kaget. Tapi Rena sudah tahu kalau Auger bakal bilang itu. Tapi dia mengingatkan lagi yang kalah akan menuruti permintaan yang menang. Dan tanya apa Auger itu siap. Auger bilang dia siap untuk melawan Arnia. Karen berpikir kalau Auger melakukan ini demi dirinya. Tapi Auger berpikir dengan begini dia bisa mukulin Arnia dan memperbaiki sifatnya Arnia. Rena paham dan dia akan menerima persetujuan dari Arnia. Dan Auger disuruh menunggu saja. Karen pura-pura sakit agar bisa dipeluk sama Auger. Rena jelas kesel melihat itu. Lalu Rena yang sendirian merenung kalau Auger mengikuti rencana dia dengan sangat lancar. Dan sekarang dia bakal bisa melihat sihir penghapusan dari Auger. Dia juga penasaran gimana Auger nanti bertarungnya melawan Arnia. Tapi yang membuat Rena senang adalah tatapan mata Auger yang langsung menerima duelnya. Dan itu membuat dia basah. Ya. Besoknya, berita soal Auger melawan Arnia sudah muncul. Auger jelas kaget karena Rena kerjanya itu cepet banget. Lalu Licia dikerumuni sama banyak reporter karena Licia itu dekat sama Auger. Alice jelas melindungi Licia. Lalu mereka bertemu dan Licia bilang kalau dia tahu masalah Karen dari Rena. Dan Licia minta maaf kalau berpikir Auger itu bodoh. Alice juga minta maaf karena salah paham sama Auger. Auger jelas nggak tahu mereka ini ngomong apa, tapi kesukaan mereka itu meningkat, jadi dia itu seneng. Dan Alice sama Licia mendukung Auger. Lalu mereka berdua akan diberitahu rencananya Auger. Dan pas itu Arnia juga muncul. Auger jelas bersikap baik karena duelnya itu diterima, tapi Arnia malah kesel dan menjelekkan Auger yang malah ngajak dia itu duel. Auger itu tenang saja, tapi Arnia sudah membuat berita baru kalau dia tidak akan menyerahkan Karen. Jadi Arnia menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan harem dia. Auger jelas kaget dengan kelicikan Arnia dalam semalam doang. Dan Auger jelas makin benci sama Arnia. Lalu Arnia bilang dia tidak masalah menunjukkan sifat aslinya. Karena sambil melihat Licia dan Alice. Auger jelas sadar dan gak akan memberikan mereka. Arnia malah senang karena dia itu suka mencuri cewek orang lain. Dan dia mau mendekat ke Alice. Auger jelas panik karena Arnia pasti bakal mati. Jadi Auger menahan tangan Arnia dan bilang jangan mengganggu mereka. Arnia jelas songong dan akan merebut mereka setelah duelnya. Dia pergi dan Auger tenang karena dia tahu kalau tidak dihentikan Arnia bakal mokat. Licia jelas sedih dan memeluk Auger. Auger senang dengan pelukan opa itu. Alice juga heran kenapa Arnia bakal menjadi raja berikutnya. Dia itu sudah sering bolos dan gak terlalu peduli sama sekitarnya. Tapi dia itu masih keturunan raja. Pasti dia punya kekuatan sihir yang kuat banget. Dan Alice tanya pendapat Auger. Auger dengan santai bilang ikuti saja dia. Lalu mereka pergi ke area latihan. Licia bilang kalau mereka mulai tahun baru nggak bakal bisa masuk ke sana, tapi Auger punya kuncinya. Dan Auger bilang dia dapat kuncinya dari Rene dan dia diperbolehkan menggunakan area itu untuk latihan 2 hari ke depan. Auger jelas penasaran dengan itu, tapi Rene menekankan kalau dia punya kuasa yang tinggi di akademi. Jadi rencana Auger adalah agar bisa menang tanpa menggunakan delete. Mereka berdua jelas paham karena banyak orang yang bakal menonton. Oleh sebab itu, Auger perlu bantuan Licia. Dan Licia disuruh membuat sihir salju. Jelas Auger memuji sihirnya Licia yang indah. Dan dia minta maaf ke mereka karena membuat mereka ikut campur dalam urusan ini. Dan dia akan berjanji melindungi mereka. Licia jelas terharu, tapi Auger malah melepas bajunya. Jadi Auger bakal meditasi di sana. Jadi selama ini Auger selalu meneliti cara menghapus sihir musuh saja. Makanya dia kurang tahu soal sihir orang lain. Tapi karena dia tidak bisa menggunakan delete, tubuh dia harus bisa paham dengan sihir itu. Makanya selama 2 hari ke depan dia akan membuat tubuhnya terkena sihir sehingga tubuh dia itu bisa stabil soal sihirnya. Licia jelas panik, tapi Alicia bilang kalau Auger pasti enggak apa-apa. Karena latihan tubuh adalah keahlian Auger.
Lise masih berpikir kalau itu berbahaya, tapi karena ini dari Augur, dia juga percaya. Dan Lise akan mengikuti permintaan Augur. Augur jelas berutang budi ke Lise. Dan kata Lise, sihirnya akan hilang dalam beberapa jam. Jadi Lise akan terus membuatkan sihirnya. Oke, kita bakal monolog. Oke, jadi di isekai ini ada yang namanya spirit yang tidak bisa dilihat sama orang biasa. Dan spirit ini banyak memiliki elemen. Dan jika diberikan energi sihir, maka bakal muncul sesuatu, yaitu sihir. Tapi tidak ada spirit yang cocok dengan kekuatan sihir Augur. Makanya banyak orang yang salah paham soal Augur yang tidak punya energi sihir. Augur sebenarnya dia punya dan dia dapat dari keluarga Ferret. Dan sepertinya energi sihir Augur itu seperti racun bagi spirit. Makanya dengan teori itu dia bisa menciptakan delete. Dan hari terus berlanjut, dan sehari sebelum duel, Augur sudah tahu kalau lingkaran sihir Lise bakal hilang. Lise jelas memperbaikinya, tapi Lise sadar kalau Augur sudah paham dengan konsep sihir Lise, bahkan sebelum batas waktunya habis. Dan Augur sudah paham soal sihir, dan dia mana mungkin bakal bisa kalah melawan Arnia. Di hari duel, banyak murid penasaran siapa yang bakal menang, dan bapaknya Augur, Gordon Feren, menonton juga. Fiona jelas salaman dengan Gordon. Lalu mereka ngobrol sebentar. Di ruang tunggu, Augur penasaran apa yang ditakutkan sama Karen. Jadi Karen khawatir kalau Augur kalah, Arnia pasti bakal minta hal yang aneh-aneh. Augur jelas tanya apa Karen mengira kalau dia itu bakal kalah. Karen jelas menolaknya. Jadi mereka ngobrol. Karen khawatir karena Augur itu tidak bisa menggunakan sihir, tapi Augur bilang santai saja karena dia itu punya rencana. Dan Karen jelas percaya dengan perkataan Augur. Dan Augur mengingat tujuan dia, agar Karen dan Arnia itu bisa balikan. Jadi Augur tanya balik ke Karen, apa sesungguhnya keinginan dari Karen. Dan Karen mengingat masa lalu dia dengan Augur. Selama ini dia tidak bisa mengatakannya dengan keras, tapi sekarang dia bisa. Dan dia itu mau selamanya dengan Augur. Dan Karen bilang dia mau bersama dengan Augur mengira kalau Karen mau bersama Arnia. Yap. Augur langsung menenangkan Karen karena dia akan mengabulkan keinginan Karen. Di arena, banyak cewek yang dukung Arnia dan banyak cowok yang mendukung Augur agar menghajar Arnia. Lalu mereka diberikan jubah, Augur putih dan Arnia hitam. Tapi mereka nggak cocok dan mau tukeran. Tapi itu tidak boleh karena itu yang menentukan siapa yang bakal menang. Pas duel dimulai, Arnia langsung menyerang menggunakan sihir tanah. Augur jelas bisa menghindar. Cewek menggila dengan Arnia yang pakai sihirnya. Augur jelas berpikir cara melawan sihirnya Arnia. Dan Arnia langsung membuat sihir tanah yang besar banget. Dengan kuda-kuda yang sembarangan dan konsentrasi penuh ke sihirnya dan mengabaikan sekitarnya. Augur jelas heran kalau Arnia ini benar-benar terbuka lebar. Kita flashback sebentar, sejak kecil Augur menempuh jalan menjadi orang jahat. Lalu bapaknya itu khawatir dengan Augur yang terlalu bekerja keras. Tapi Augur bilang dia itu masih baik-baik saja. Apalagi dia tidak bisa menggunakan sihir, makanya dia perlu menambah kekurangannya agar keluarga dia itu tidak merasa malu. Dan dia akan menjadi bangsawan yang hebat seperti bapaknya. Makanya demi menjadi penjahat, dia belajar tentang sihir, melatih tubuh dia dan teknik bertarungnya. Dan dia tidak akan menyerah di depan musuhnya. Bahkan di duel sekarang, dia tidak mau merendahkan musuhnya. Tapi sekarang, Augur merasa bisa membunuh Arnia dengan sekali serang. Dan Augur merasa kecewa sama Arnia. Tapi Arnia mengira kalau Augur itu takut dengan sihirnya. Dan Arnia itu terus saja yeping kalau Augur itu nggak bakal bisa menang melawan sihirnya. Augur mulai bosan menunggu sihirnya Arnia jadi, dan Arnia itu masih saja yeping. Augur cuma bisa bilang Arnia ini cowok yang membosankan. Arnia jelas kesel dan bilang kalau Augur adalah orang yang membosankan. Dan Arnia mulai menjelekkan Karen dan bilang kalau Karen itu cuma dompet bagi dia. Jadi Arnia tanya apa sebenarnya nilai lebih dari Karen. Augur jelas mengingat tentang Karen dan dia kesel ke Arnia. Arnia sadar dan langsung menggunakan sihir kuat. Arnia jelas sudah sombong, tapi Augur dengan mudah menghindari semua sihirnya. Arnia jelas gak percaya, apalagi Augur menghindar sambil menutup matanya.
Dan Augur jelas senang kalau latihan dia itu lancar. Dan dia itu tidak melihat sihirnya Arnia, tapi merasakan energi sihir Arnia. Lalu Arnia dipukul, Arnia mental. Augur mau lanjut gebukin Arnia karena membuat Karen menangis. Tapi Arnia sudah KO. Augur jelas gak percaya, jadi dia mencoba menyerang dengan lembut, tapi Arnia mental lagi. Wasitnya menyuruh Augur berhenti. Augur jelas gak percaya kalau Arnia itu kalah dengan mudahnya. Tapi Arnia yang celananya melorot pingsan. Para cewek mulai menjauhi Arnia dan Augur menang dengan mudahnya. Augur masih kecewa dengan duel yang gampang ini, tapi dia bakal bisa melanjutkan rencananya membuat harem. Lalu sebagai pemenangnya, Karen diberikan waktu untuk menyampaikan pesan ke Augur. Augur jelas berpikir kalau Karen bakal balikan sama Arnia. Tapi tatapan Karen itu yap. Lalu Karen membuat permintaan untuk pangeran dari Rhodisem. Karen meminta pertunangan mereka dibatalkan karena dia mau melanjutkan pertunangan dia dengan Augur. Semuanya jelas kaget mendengar itu. Augur jelas bertanya ke Karen, tapi Augur duluan diberi ucapan selamat sama Flonne dan Gordon. Jadi Augur mau bilang kalau itu cuma kesalahpahaman, tapi Flonne membawakan surat perjanjian dari raja dan bapaknya Karen. Augur jelas kaget, jadi dia sekarang kembali bertunangan dengan Karen, anak dari Duke, dengan persetujuan dari raja. Dan Augur pingsan, karena rencana harem dia itu hilang. 3 jam kemudian, dia terbangun di UKS, dan Karen menunggu Augur di sana. Dan Karen menggunakan seragam cewek. Apa itu cok? Augur jelas kaget dengan ukuran opai Karen. Dan Augur makin gak percaya dengan goyangan opainya Karen. Karen mengira kalau Augur penasaran dengan seragam dia. Augur jelas bilang ya. Jadi Karen bilang pas duel itu bapak dia ada di sana dan setuju dengan permintaan Karen. Dan bilang mulai sekarang dia tidak akan mengusik hidupnya Karen. Jadi bapaknya itu membuang Karen. Tapi berkat itu dia bisa menggunakan pakaian yang dia sukai. Dia tanya apa itu cocok. Augur jelas bilang cocok. Tapi Augur tanya soal pertunangan itu. Karen bilang saat itu Augur setuju dengan permintaan Karen. Augur jelas enggak ingat. Dan Augur sadar. Jadi Karen itu selalu membicarakan ini ke Augur, dan dia itu mau menjadi istrinya Augur. Dan tanya apa mereka bisa kembali menjadi tunangan lagi. Augur jelas kaget. Karen terus mengingatkan soal masa lalu mereka di saat Augur selalu menyelamatkan Karen. Augur pikirannya itu masih ke mimpi harem dia, tapi pas dilihat ternyata Karen itu imut juga. Apalagi teman masa kecil memakai pakaian cowok ternyata opai besar. Opai besar. Augur akhirnya bilang, ayo bertunangan lagi. Karen jelas senang dan memeluk Augur. Augur jelas senang, dan pas mereka mau ciuman, Lise muncul dan bilang mau ngobrol berdua dengan Karen. Pas pergi, Lise bilang ke Augur kalau Augur itu bodoh dengan wajah yang dingin. Lalu pas mereka berdua, Lise memberikan selamat soal pertunangan Karen dengan Augur. Karen jelas berterima kasih. Jadi mulai dari sekarang, Lise dan Karen adalah rival. Karen jelas kaget karena dia sadar kalau Lise itu juga suka dengan Augur. Karen makin panik, apalagi Lise adalah cewek yang imut dan punya opai besar. Apalagi Lise hebat menggunakan kekuatan sihir. Dan Karen sadar selama ini Lise membantu Augur dalam melawan sihir. Makanya dia berterima kasih ke Lise. Lise jelas kagum dengan ketampanan Karen. Tapi dia sadar kembali dan bilang kalau dia tidak akan kalah melawan Karen. Dan Elis merenung dengan begini, Augur sudah menunjukkan dirinya ke hadapan raja. Dan Karen juga sudah diselamatkan. Makanya masalah ini selesai. Tapi itu aja dulu. Kalau kalian suka sama alur manga ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa loncengnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bakakers.